Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sesuai dengan janji gue di minggu kemarin ya, di video kali ini ya gue akan membahas tentang teknik jab continuation. Dan ini akan gue bahas secara full dan lengkap, dimulai dari SOP serta contoh kasus di market berjalan. Ya walaupun ini gue buat video di hari weekend ya guys ya, tapi gue akan tetap memberikan contoh kasus di market berjalan, yaitu di forex simulator. Tapi sebelum membahas lebih lanjut, di sini gue meminta saran atau pendapat dari teman-teman, dan silakan teman-teman tinggalkan saran dan pendapatnya di kolom komentar gitu guys ya. Jadi gini, gue ini pengen melakukan live trading, tapi live-nya ini hanya ketika keluar setup dari jabnya ya. Jadi kalau misalnya setupnya keluarnya pagi ya gue akan melakukan live-nya pagi, tapi kalau misalnya keluar setupnya malam ya gue akan melakukan live-nya malam. Nah, menurut teman-teman gimana kalau gue melakukan hal semacam itu? Coba tinggalkan jejak di kolom komentar ya guys ya. Tapi kalau misalnya nggak ada respon juga berarti artinya gue nggak akan melaksanakan ide gue itu guys. Oke, langsung aja ya. Di sini kita masuk ke SOP dari jab continuation. Nah, yang pertama adalah di sini masa lalu fresh itu terbentuknya satu way. Nah, kemudian MA50 itu keluar dari Bollinger Band. Nah, saat MA50 masuk ke Bollinger Band, MA510 high low itu melakukan persilangan, dan harga itu membuat CSAK dan momentum. Nah, momentum ini wajib nge-break support dan resisten. Jadi sampai sini teman-teman sudah mengetahui SOP dari jab continuation, dan kita akan melihat dari contoh kasusnya. Oke, seperti yang teman-teman lihat ya, ini ada contoh kasus di market XAU di time frame H1 atau di market GOT ya. Teman-teman lihat yang gue berikan rectangle dengan warna biru-biru muda. Di sini adalah area satu way ya. Terlihat dari mana? MA50 dan mid BB itu saling berhimpitan, serta MA510 high low-nya itu juga saling berhimpitan. So, ini disebut dengan area satu way. Nah, kemudian ketika dia ngebreak area satu way, di sini MA50 keluar dari Bollinger Band, dan ketika masuk kembali ya, terlihat bahwa MA510 high dan low nya itu melakukan persilangan, harga membuat CSAK dan momentum, serta momentumnya ini ngebreak area support sebelumnya ya. Kemudian yang kedua ya, dia melakukan hal sama, yaitu MA50 keluar lagi dari Bollinger Band, dan di sini nah ketika MA50 masuk ya, MA510 high dan low nya itu melakukan persilangan kembali, harga membuat CSAK dan juga momentum. Nah, kemudian hal yang paling terpenting adalah momentumnya ngebreak lagi area support sebelumnya. Nah, dia melakukan hal yang sama untuk ketiga kalinya, di mana MA50 keluar dari Bollinger Band. Nah, di sini ketika MA50 masuk kembali ya, MA510 high dan low nya itu melakukan persilangan kembali, membuat CSAK juga dari harganya dan juga membuat momentum, dan momentumnya ini ngebreak area support sebelumnya. Nah, kalau kita melihat dari SOP nya ini udah bener-bener lengkap banget ya, dari poin 1, poin 2, poin 3, poin 4, poin 5 dan poin 6 nya sudah ada semua. So, sebenarnya di sini kita bisa melakukan entry full margin dari setiap MA50 keluar dan masuk kembali ya, karena sini semuanya adalah jab continuation. Nah, untuk melakukan entry-nya bagaimana? Kita akan langsung masuk ke contoh kasus di market berjalan. Oke, selanjutnya jika teman-teman ingin menggunakan forex simulator seperti yang gue gunakan atau yang gue pakai, silakan teman-teman buka Chrome-nya, kemudian teman-teman ketikkan forex simulator. Nah, jika sudah, kita klik enter. Nanti tampilan selanjutnya seperti ini, dan kita scroll ke bawah sampai teman-teman menemukan websitenya, yaitu softwarefx.com. Nah, ini ya guys ya. Nah, kemudian teman-teman klik saja. Nah, jika teman-teman melihat tampilannya seperti yang di video, artinya sudah sesuai ya guys ya. Ini adalah tampilan dari beranda softwarefx.com. Nah, untuk mendownloadnya teman-teman scroll ke bawah. Oke, jika teman-teman sudah menemukan gambar download, teman-teman bisa klik gambarnya, atau teman-teman bisa klik si instalator ya guys ya. Nah, ini hanya kapasitasnya sebesar 1,5 MB saja guys, 1,5 MB saja. Nah ya, jadi cukup ringan ya guys untuk teman-teman gunakan, dan ini cukup bagus untuk teman-teman backtesting teknik yang teman-teman gunakan, ataupun kemampuan teman-teman dalam trading sudah sampai mana gitu guys ya. Oke, langsung aja di sini kita menggunakan forex simulatornya, dan di sini kita akan mencari contoh kasus dari jab continuation, dan gua menggunakan market Euro GBP dan menggunakan dua time frame, yaitu time frame M5 dan juga M15 untuk melihat teknik dari jab continuationnya guys. Oke guys ya, di sini market gua jalanin, dan di sini kita fokus untuk mencari dari teknik jab continuation sekaligus SOP-nya guys ya. Ingat, kita hanya fokus untuk mencari dari SOP jab continuation.
continuation. Bahasanya agak-agak ribet juga ya. Jab penerusan aja lah gitu ya guys ya ngomongnya. Nah, di sini kita belum melihat adanya sebuah jab continuation. Oke. Kita tunggu sampai keluar jab continuation. Mungkin gua cepetin aja kali guys ya, biar kita durasi juga nggak terlalu panjang videonya, dan teman-teman juga ya adalah sedikit pemahaman gitu guys ya, karena kan kalau gini juga lama nunggunya, teman-teman juga bakalan bosan buat nonton videonya gitu guys ya. Kita percepat aja kali guys ya. A few moments later. Lama banget ya guys ya, di sini nggak ketemu-temu jab continuation-nya, tapi ini sih bakalan ada jab continuation. Nah, ini dia guys ya. Jadi teman-teman lihat di time frame M5 ya, ini ada jab continuation. Kenapa? Yang pertama yang teman-teman lihat di harga masa lalunya itu adanya sideway. Ya, kemudian terjadinya sebuah tren, namun tren awalnya ini nggak ngebentuk namanya MA50 keluar. Nah, kemudian yang keduanya ini MA50 keluar, kemudian di sini juga MA510 high low-nya menyilang, kemudian juga membuat CSK dan momentum. Dan momentum ini sudah ngebreak area support sebelumnya. So, selanjutnya kita menggunakan Fibonacci dan kita pasang dari low ke high-nya ya. High-nya itu dari area high yang terbaru yaitu di mid BB, dan kita entry di poin 61 dan tax profitnya di poin 161. Dan so, apakah ini bakalan sesuai dengan analisis atau mapping yang kita lakukan? Market bergerak cukup jauh ya, sampai ke poin TP3 yaitu poin 400 ya guys ya. Dan ini benar-benar wow banget, dan ini adalah jab continuation pertama terbentuk. Jadi emang jab continuation itu yang pertama terbentuk itu bagus banget guys ya. Dan seperti yang gue jelasin, kita harus trading sesuai dengan SOP-nya. Jadi kalau misalnya ada jab continuation dan itu nggak sesuai dengan SOP, ya teman-teman nggak perlu masuk, teman-teman abaikan dan teman-teman cari di market lainnya. Karena ketika teman-teman melakukan di luar SOP ya pasti dominan lebih arah ke rest ya, loss ataupun MC bisa-bisa guys. So, kita hanya fokus dengan sesuai dari SOP-nya untuk tradingan kita, agar tradingannya bisa menjadi forward ataupun bisa konsisten mendapatkan profitnya guys. Dan ini gua akan memberikan contoh keduanya. A few moments later. Oke, marketnya sih belum membuat namanya jab continuation, tapi dari SOP-nya hampir terbentuk sempurna jab continuation, di mana di sini harga sebelumnya itu terjadinya sideway ya. Kemudian setelah sideway di sini MA50 keluar. Nah, kita akan lihat nih apakah dia akan membuat sebuah momentum. Jadi kalau misalnya dia membuat momentum dan MA50 masuk, artinya ini adalah jab continuation, dan di situ kita bisa menggunakan Fibonacci. Oke, sabar aja guys ya, kita tunggu sampai benar-benar. Nah, ini dia. Aduh, sialan, cepet banget bergeraknya harganya. Nah, jadi gini nih. Nah, ini bisa teman-teman lihat ya, ini adalah jab continuation, dan ini udah benar-benar sempurna sesuai dengan analisis kita atau mapping kita yang tadi ya, sebelum terjadinya jab continuation. Dan teman-teman lihat ketika MA50 masuk, fresh membuat momentum, dan sebelumnya MA510 high low juga itu sudah melakukan persilangan ke atas, kemudian dia sudah membuat CSK dan juga momentum, dan momentum itu sudah ngebreak area resisten sebelumnya. Dan di sini teman-teman langsung bisa menggunakan Fibonacci sebagai poin 100 di momentum pertama, dan nolnya itu di area support terendahnya. Dan di sini ketika teman-teman melakukan entry di poin 100 atau di momentum pertama, maka teman-teman harus men-setting Fibonacci-nya, menambahkan poin 200 sebagai tax profit pertamanya. Jadi ketika teman-teman melakukan entry di poin 100, maka tax profitnya bukan di 161 melainkan di 200. Jadi risk rewardnya itu 1:1, ketika DSL juga 1, ketika menyentuh ke tax profit teman-teman juga 1 ya. Kalau misalnya teman-teman menggunakan poin 161, maka rewardnya kecil banget, dan itu enggak bagus untuk manajemen money-nya. So, ketika teman-teman melakukan entry di poin 100, maka tax profit di poin 200, dan kita lihat apakah harga bergerak sesuai dengan mainstream atau analisis yang kita lakukan ya. Dan teman-teman bisa lihat ya, ini sudah menyentuh ke poin 200. Cuman di sini gua nggak menggunakan Fibonacci karena terlanjur gua udah ngejalanin harganya dan gua lupa untuk memasang Fibonacci-nya. Nah, kalau teman-teman lihat ya, di sini dia ingin membuat namanya Z reversal ya. Tapi ya Z reversalnya ini kita lihat. Bentar ya. Nah, gagal. Kenapa gagal? Karena MA5-nya ini belum ngebreak ke MA50-nya guys ya. Yang teman-teman lihat yang di hack-nya, ini gagal ngebreak MA50-nya. Jadi dia bakalan naik lagi guys. Nah, sampai ke TP2 yaitu di poin 261. Jadi simple banget untuk teknik jab continuation ya. Jadi kita hanya memanfaatkan dari MA50 keluar ya. Kemudian ketika dia melakukan masuk kembali gitu ya guys ya, dan kita lihat MA510 high low-nya melakukan persilangan, kemudian ada CSK dan momentum. Nah, momentum itu ngebreak area support resisten, maka di situ adalah jab continuation. Dan untuk melakukan entry itu ada dua, yaitu ketika dia melakukan retest ke poin 61, atau teman-teman langsung bisa melakukan entry di momentum pertama yaitu di
poin 100 jika teman-teman menggunakan Fibonacci untuk mengukur tax profitnya gitu ya guys ya. Dan TP-nya ketika teman-teman melakukan entry di poin 100 maka TP-nya di poin 200. Jadi risk rewardnya yaitu 1:1 gitu guys ya. Oke, thank you udah nonton video ini, stay tune terus karena masih banyak ilmu lainnya mungkin akan gue share ke teman-teman semua. Bye.